Halo teman-teman, kenalin nama gue Bisma. Jadi di video ini, di channel inilah gue sebenarnya sih pengen share aja apa yang gue alami, dimana dulu gue pernah berada dalam fase yang sangat tidak mengenakan lah gitu. Cemas, yang nggak bisa tidur, insomnia, terus juga pikiran terasa selalu berantakan, menjalani hidup dan hari-hari juga nggak jelas lah, dengan segala aktivitas tuh hidup tuh kayaknya nggak berjalan dengan baik gitu. Gue bersyukur bisa melewati masa-masa itu ya, tanpa harus ke dokter, dalam artian tanpa harus berhubungan dengan obat-obatan dokter gitu. Ya mungkin juga teman-teman sekarang sedang merasakan hal serupa, gue mau sharing aja. Tapi sebelum itu, video ini mungkin panjang dan mungkin bisa dibilang agak bertele-tele juga, tapi harus gue ceritakan supaya lebih jelas apa yang pengen gue sampaikan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang membuat gue berada dalam fase itu, dalam fase cemas, dalam fase insomnia dan pikiran terasa nggak jelas, khawatir setiap waktu itu gitu. Awalnya adalah banyak hal sebenarnya, cuman ada 3 hal yang menurut gue membuat gue berada dalam fase itu. Yang pertama adalah ketika pada waktu itu ya, gue harus berpisah ya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan spesial lah gue sama dia, bisa dibilang ya pacaran, dan kita harus berpisah karena ada hal-hal yang nggak bisa gue sebutkan di sini. Dan pada detik itu gue merasakan kesedihan yang luar biasa dalam ya. Selanjutnya adalah ekonomi, karena pada waktu itu COVID ya, jadi semuanya sih pasti anjlok ya, perekonomian hampir semua dari kita pasti anjlok. Dan gue juga menjadi salah satu orang yang merasakannya, dimana perekonomian gue dan keluarga benar-benar anjlok banget, down gitu. Untuk memenuhi kebutuhan inti aja tuh benar-benar sulit banget pada waktu itu. Terus yang ketiga, di waktu berdekatan adalah bokap gue terkena stroke, sehingga harus dirawat lama di rumah sakit. Dan itulah yang membuat, salah satu yang membuat hati gue hancur juga sebagai seorang anak itu, melihat kondisi orang tua gue pada saat itu. Jadi 3 kejadian itulah yang menurut gue membuat gue berada dalam fase tersebut gitu, dimana benar-benar gue merasa pikiran gue terganggu, cemas dan segala macam, hopeless, nggak ada harapan dan segala macam, kayak seakan-akan dunia tuh nggak berpihak sama gue lah gitu, kayaknya berantakan banget kayaknya hidup gue gitu ya. Dulu paling sore banget tidur jam 4 subuh, itu juga sebentar doang, bangun tidur bangun lagi gitu untuk aktivitas dan segala macam. Itu berlangsung bertahun-tahun. Nah terus apa yang membuat gue bisa perlahan-lahan beranjak dari fase itu? Jadi gini teman-teman, ini bener sama sekali nggak gue buat-buat. Gue menemukan sebuah buku yang berada di tumpukan bekas-bekas lemari gue, dan itu gue juga nggak tahu buku itu ada selama ini. Bukunya ini, lo bayangin nih, udah belel banget kan, udah buluk banget. Judulnya adalah Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia, dari Dale Carnegie. Ini di buku lama banget, nggak tahu nih telanjang depannya. Dan gue tanya sama nyokap gue, "Ma, ini buku siapa?" Terus, "Pa, ini buku siapa?" gitu kan. Dan nyokap bokap gue tuh nggak tahu ini buku siapa gitu. Mungkin mereka lupa atau gimana gitu. Kenapa buku ini menarik banget? Karena buku ini tuh menurut gue nggak ngajarin kita ya. Itu lebih kayak kumpulan cerita-cerita orang dalam menjalani kehidupannya dan dalam merasakan kesedihannya dan segala macam, dan bisa bangkit gitu. Pengalaman orang-orang yang dulu yang merasakan hal-hal yang hancur hati dari pekerjaan, cinta dan segala macam kehidupan. Dan buku ini kayak rangkuman dari mereka, bagaimana mereka bisa melewati itu gitu. Dan itu menurut gue yang membuat buku ini menarik. Hiduplah dalam jangka waktu terbatas. Ini ada di bab 1. Gue menambil sebuah makna adalah kita tuh sebagai manusia memang seringkali nggak hidup untuk saat ini gitu. Kita berpikir untuk yang masa lalu dan masa depan. Kehilangan momen-momen di hari ini. Anggaplah kita seorang kuli panggul gitu ya. Nah, kita kerja dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 7 malam, mengangkat begitu banyak beban-beban yang harus kita angkat. Namanya juga kuli panggul gitu kan, puluhan kilo beratnya. Dan
Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita baru berhenti. Nah setelah kita berhenti jam 7 malam, kita kan udah pasti, namanya kita kerja kuli panggul, badan pegel-pegel, badan sakit, ya kan, kaki tangan segala macam. Yang harusnya kita lakukan adalah kita istirahat dari jam 7 malam itu sampai kita mulai lagi besok aktivitas kerja lagi jam 7 pagi. Tapi yang terjadi sama kita itu tadi, kita justru pas selesai pekerjaan kita itu kita mikir besoknya. Besok harus kerja lagi. Badan sakit-sakit begini, besok gue harus kerja lagi, gue harus mikul beban-beban lagi, batu lagi, 20 kilo, akan sakit lagi. Yang ini aja sakitnya belum selesai, besok akan begitu lagi. Itu yang terjadi sama kita, teman-teman. Padahal sebenarnya ya udah, kita harus istirahat pada saat itu karena kan udah selesai pekerjaan kita pada saat itu. Pegelnya kita hari ini tuh diakumulasi dengan pegelnya esok hari. Kita mikir, wah besok bakal pegel lagi, bakal sakit lagi badan gue. Padahal hari ini aja belum selesai. Hari ini aja belum selesai loh. Gitu loh. Kita tidak hidup dalam jangka waktu terbatas. Padahal kita cukup hidup pada saat itu aja. Kita berusaha kalau udah selesai kerjaan kita saat itu, ya udah. Kita istirahat, kita syukur sampai esok hari pagi menjelang lagi. Sehingga waktu tubuh kita, waktu pikiran kita itu benar-benar bisa recovery. Kita terlalu banyak overthinking pada hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak pernah terjadi. Kayak padahal besok bisa aja hujan, ya kan, bisa aja misalnya banjir tiba-tiba gitu kan, yang membuat kita nggak kerja, kantor kita misalnya kebakaran, bisa aja kan, itu bisa terjadi. Tapi kita udah terlalu jauh mikir ke depan dan itu menimbulkan kecemasan. Belum lagi ditambah masa lalu kita yang di belakang, rasa sakit yang terus kita bawa. Kita nyesel dengan hal-hal yang kita lakukan atau kita nggak lakuin. Kenyataannya kita nggak bisa rubah apa-apa dari sana. Yang gue berusaha lakukan pada waktu itu adalah, ya gue bener-bener lakukan apa yang gue bisa pada saat itu. Ya udah gue jalanin aja lah gitu. Besok bodo amat gitu, mau gimana. Mau gue makan kek gitu kan, mau gue nggak makan kek, mau orang tua gue bisa kebeli kek obatnya atau enggak kek, bodo amat lah gitu. Yang penting gue berusaha saat ini maksimal apa yang gue bisa lakuin hari ini. Udah bodo amat besok mau kejadian apa, nggak peduli gue berusaha untuk gak mikirin itu. Dan masa lalu juga bodo amat dah gitu. Itu yang berusaha gue lakuin teman di awal-awal, dan ternyata pada saat itu sangat membantu gue banget. Gue bisa lebih fokus malah, karena gue bisa lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang gue bisa lakukan pada saat itu gitu kan. Pada saat itu ekonomi gue lagi hancur, dan awalnya gue berpikir, aduh gimana nih, gue dapat 50 ribu nih misalnya, atau 100 ribu, aduh ini cukup buat hari ini doang, ini gimana nih besok gitu. Besok harus beli obat, besok harus beli apa, segala macam. Ternyata segalanya tercover gitu, ada jalannya sendiri. Ada fase di mana gue nggak punya uang, tapi pada saat itu gue udah berusaha semampu gue gitu untuk mencari uang gitu kan, minjem sana sini juga, termasuk pinjol juga. Tapi udah nggak bisa lah, udah mentok gue pada saat itu. Besok gimana ya, makan gimana ya, segala macam, beli obat, bayar listrik dan segala macam. Ternyata tiba-tiba ada teman-teman dari bokap gue, tiba-tiba, dan gue berterima kasih banget sama mereka karena pada saat itu sangat membantu banget. Mereka memberikan uang kepada bokap gue gitu, dan cukup besar pada waktu itu, karena udah lama mereka nggak temu. Terus mereka mendengar bokap gue sakit, dan mereka datang dari jauh-jauh tuh, dari banyak tempat datang jenguk, dan mereka memberikan uang sebagai bentuk kasih sayang lah gitu. Dan saat itu gue lagi bener-bener gak tahu lagi harus gimana. Minjem pun juga udah terlalu banyak teman yang gue pinjemin gitu kan, yang belum bisa gue bayar juga pada waktu itu. Lalu gue bener-bener gak tahu lagi, tapi tiba-tiba ada jalannya. Itu gue bener-bener udah mentok banget, duit ada, cuma bener-bener terbatas banget, dan kebutuhan untuk hari itu doang. Ya gue jualan, ya gue freelance dan segala macam juga gue lakuin. Tapi ya rezekinya dapat segitu gimana gitu kan. Ya udah, biarin lah, gue mikir besok dah, yang penting sekarang cukup. Ternyata besoknya ada rezeki yang tidak terduga itu, teman-teman. Setelah kejadian itu gue benar-benar lebih sadar lagi dan aware lagi bahwa itu benar apa yang dibilang sama buku ini, sama si Dale Carnegie ini, bahwa ya lo hidup ya udah jalin aja yang terbaik untuk hari itu. Lo hidup ya lakuin aja yang lo bisa hari ini semaksimal mungkin gitu.
Yang di masa depan mau udah biarin aja, karena masa depan itu nggak jelas. Lu bisa aja mati gitu, lu bisa aja besok mati gitu. Dan lu nggak harus merasakan apa yang lu pikirin di masa yang akan datang. Apalagi masa lalu ya, sesuatu yang kita benar-benar nggak bisa ubah juga. Nah dari situlah teman-teman gue mulai bisa beranjak dari kecemasan gue tidur udah mulai lebih enakan tuh, udah bisa tidur jam 12-an, bangun juga lebih enak, lebih seger gitu, nggak pusing banget. Gue merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan gue mulai bisa merasakan ketenangan yang dulu gue rasakan gitu. Karena itu tadi, gue berusaha hidup dalam jangka waktu terbatas. Yang penting saat ini gue bisa makan, yang penting saat ini listrik nyala, semua tercukupi, bodo amat untuk besok mau gimana, biarin aja. Itu yang benar-benar gue berusaha untuk lakukan teman-teman, dan itu berhasil. Itu membuat gue pelan-pelan bisa feel better banget deh pokoknya. Cuma sih ada segala macamnya, masih ada, cuma nggak kebangetan parah, dan gue masih bisa enjoy kehidupan gue, masih bisa lebih bersyukur dengan apa yang gue miliki saat ini. Teman-teman mungkin bisa coba untuk benar-benar berusaha untuk tidak memikirkan apa yang di masa lalu dan membayangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Fokus di saat ini. Kenyataannya saat ini lo masih hidup, kenyataannya saat ini lo masih bisa makan, kenyataannya saat ini segalanya masih baik-baik aja. Fokus di saat ini aja. Besok ya biarin aja. Kasarnya kalau lo besok nangis gitu ya, harus nangis, sedih segala macam, ya udah besok aja. Besok, tapi saat ini semua itu belum terjadi. Saat ini lu berusaha untuk menikmati dan mensyukuri apa yang terjadi saat ini gitu. Apapun masalah yang sedang kalian hadapi, kesedihan apapun itu, karena teman-teman, anxiety, insomnia dan segala macam itu pasti ada sebabnya. Sebabnya itulah yang harus kita cari tahu, dan biasanya adalah yang gue rasain pengalaman gue merasakan hal-hal tersebut karena gue membawa masa lalu gue sedih terhadap masa lalu. Gue sedih karena putus, gue sedih karena ekonomi gue hancur pada waktu itu ya, gue sedih karena bokap gue sakit, gue rasa gagal sebagai anak karena nggak bisa jaga keluarga gue gitu. Belum lagi di masa depan, gue mikir gimana caranya hidup kalau kayak gini, dan tidak mensyukuri momen yang benar-benar sedang terjadi ya saat itu gitu. Saat ini, hari ini, pikiran kita sendiri yang sering bikin kita kelabakan. Di luar sana mungkin kalian memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada gue gitu kan, tapi apa yang gue lalui semoga mungkin bisa kalian coba juga, dan bisa menjadi jalan keluar kalian untuk bisa hidup dengan lebih tenang, pikiran juga lebih enjoy dalam menjalani kehidupan, sembuh dari anxiety dan segala macam lah. Karena gue ngerasain banget gak enaknya. Untuk kalian tetap semangat. Gue tahu emang sulit, gue ngerasain bener, tapi percayalah segalanya akan pasti bisa lebih baik. Jangan putus harapan ya, nggak boleh putus harapan. Selalu yakin pasti somehow, entah bagaimana, ada jalan untuk masalah yang sedang kalian hadapi, untuk hal-hal buruk yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kalian. Gue Bisma, terima kasih banyak udah dengerin.